Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah salat isya dan salat tarawih, a'azzani Allah wa iyyakum, yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada saat ini Allah Jalla wa Ala masih memberikan kepada kita karunia-Nya sehingga kita mampu untuk melaksanakan puasa Ramadan kita dalam keadaan sehat, dan juga kaki-kaki kita ringan untuk melangkah ke masjid melakukan sholat, apakah itu sholat wajib ataupun sholat sunnah berupa sholat tarawih dan yang lainnya. Ini semua adalah merupakan nikmat dan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayatnya, laula fadlullahi wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau saja bukan karena rahmat Allah kepada kalian, bukan pula karena karunia yang Allah berikan kepada kalian, lakuntum minal khasirin, niscaya kalian termasuk orang-orang yang merugi. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Berbicara tentang waktu, maka semua orang mempunyai waktu yang sama dalam satu hari, yaitu 24 jam. Tetapi tidak setiap orang mampu dengan ringan melangkahkan kakinya ke masjid. Begitu pula kalau dikatakan tentang daya tahan tubuh dan kondisi kesehatan, banyak sekali dari manusia yang mempunyai kesehatan yang luar biasa, mempunyai kekuatan tubuh fisik yang luar biasa. Tetapi banyak di antara kaum muslimin juga yang tidak mengindahkan puasa sehingga mereka tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Kenapa? Itu artinya karena Allah tidak memberikan kepada mereka nikmat dan karunia-Nya. Maka dari itu sangat patut sekali bagi kita untuk mensyukurinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nikmatani maqbulun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang biasanya manusia lalai dari memanfaatkannya. Biasanya manusia menganggap remeh kenikmatan itu. Manusia bersikap acuh tak acuh sehingga mereka tidak maksimal dalam memanfaatkan nikmat Allah Azza wa Jalla itu. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian menghitung-hitung berapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat itu. Nikmat apakah yang disebutkan oleh Rasulullah itu? Ada dua nikmat, yaitu as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu yang luang. Berapa banyak orang tidak mampu memanfaatkan kesehatannya dengan baik, bahkan dia merusak kesehatannya itu sendiri. Dia mengkonsumsi obat-obat terlarang, mengkonsumsi narkoba, memasukkan ke dalam dirinya dukhan, asap rokok yang membuat dia jadi rusak kesehatannya. Begitu pula waktu luangnya dia tidak memanfaatkan untuk perkara yang bermanfaat, tetapi dia manfaatkan untuk main catur, main kartu. Lebih-lebih lagi, lebih parah dari itu lagi, main judi di HP. Padahal kenikmatan ini kalau seandainya Allah cabut dari kita kenikmatan kesehatan ini, kita tidak akan mampu membayar dengan berapapun nilai harta yang kita punyai.
Sebab itu suatu ketika ada suatu peristiwa yang luar biasa sekali. Ada seorang pemuda dalam suatu perjalanan, dia terdampar di sebuah pulau yang kosong, tidak ada seorang manusia pun. Lalu dia putuskan di sana dalam kondisi demikian itu untuk dia bertakarrub kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mulailah dari hari itu dia beribadah kepada Allah dengan penuh kekhusyuan, kesungguh-sungguhan. Semua hari-hari yang dia gunakan adalah untuk takarrub kepada Allah. Seluruh waktu yang dia manfaatkan adalah untuk takarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Benar-benar dia berusaha untuk merealisasikan tujuan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia, yaitu apa? Menjadi hamba Allah yang hakiki. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan makhluk dari golongan jin dan tidak pula dari golongan manusia illa liya'budun, kecuali agar supaya mereka beribadah kepada aku. Allah menciptakan kita bukan untuk makan dan minum, bukan untuk bermain-main, berfoya-foya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Lah pemuda ini dia merealisasikan hal itu dalam kehidupannya. Singkat kisahnya, ketika dia wafat, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para malaikat untuk masukkan dia ke dalam surga. Kata Allah, "Udkhul al-jannata bi rahmati." Masukkanlah dia ke dalam surga dengan rahmatku, kata Allah. Maka orang ini protes. Orang ini, ya Allah, kemana ibadah yang aku lakukan seumur hidup? Aku beribadah kepadamu dengan begitu sungguh-sungguh. Tidaklah ada hari-hari yang aku lewati kecuali selalu beribadah kepadamu, ya Allah. Kenapa kok hari ini aku dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatmu, bukan dengan sebab ibadahku? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan kepada malaikat, malaikat, kalau begitu hitung ibadahnya. Hitung pahala-pahala dari amal-amal yang dia lakukan seumur hidup itu. Hitung dia. Maka para malaikat pun menghitung amalan orang ini. Lalu Allah perintahkan, kalau begitu hitung dengan nikmat yang aku berikan kepadanya. Ternyata seluruh amalan yang dia lakukan seumur hidupnya itu tidak sebanding dengan nikmat mata penglihatan yang Allah berikan kepadanya. Semua nikmat itu dibalas dengan pahala. Diambil ini untuk tutupi nikmat ini, diambil pahala ini untuk tutupi nikmat ini. Begitu seterusnya sampai pahalanya habis. Tidak sebanding dengan nikmat penglihatan yang Allah berikan kepadanya sejak dia dari lahir sampai dia wafat. Allahu Akbar. Cuma satu nikmat saja. Ibadah seumur hidup yang dilakukan oleh seseorang tidak mampu untuk menutupi kenikmatan Allah Azza wa Jalla itu. Maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk masukkan orang ini ke dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Disinilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lan yanjua ahadukum." Di dalam hadis lain kata Rasulullah, "Lan yadkhulal jannata ahadukum bi amalihi." Salah seorang dari kalian itu tidak akan pernah bisa selamat hanya dengan bekal amalannya saja, tidak. Seseorang dari kalian itu tidak bisa semata-mata masuk surga hanya dengan amalannya saja, tidak. Maka para sahabat pun bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Walaupun engkau wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun bersabda, "Wala ana illa ayyatagammadani Allahu bi rahmatihi wa fadlihi." Hanya saja aku itu masuk surga dengan rahmat dan karunia Allah Azza wa Jalla. Sebab itu Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini marilah kita jadikan untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah dengan mengharapkan rahmat dan karunia dari Allah Azza wa Jalla, yang semoga dengan itu Allah memberikan kita keselamatan imma fil hayatid dunya wa imma fil hayatil akhirah. Apakah kebahagiaan itu dalam kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat? Allah Tabaraka wa ta'ala mengatakan, "Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha kadzalika al-yawma tunsa." Kata Allah Azza wa Jalla,
Barang siapa yang berpaling dari peringatan-peringatanku, dikumandangkan suara adzan tapi bagi dia itu biasa saja. Suara musik lebih indah dari untuknya daripada suara adzan. Dia tidak tergerak hatinya untuk datang ke masjid, padahal muadzin memanggilnya 5 kali sehari dalam satu hari. Muadzin mengatakan bukan hei mari kita sholat, tetapi muadzin mengatakan hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Ketika memanggil dia untuk sholat itu, muadzin mengatakan marilah untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan. Kebahagiaan dan kesuksesan bukan dalam konsep manusia, tetapi dalam konsep Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi kata Allah, barang siapa yang berpaling darinya, tidak mengindahkannya, nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa kuntu basira. Sehingga dia mengatakan, ya Allah, kenapa hari ini aku bangkit dalam keadaan buta padahal di dunia aku bisa melihat? Kata Allah, kadzalika atatka ayatuna fanisitaha kadzalika al-yawma tunsa. Yang demikian itu karena dulu di dunia telah datang kepada engkau peringatan-peringatan kami, tetapi engkau mengabaikannya. Maka pada hari ini, kata Allah, kami pun mengabaikan engkau. Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat, bayangkan bagaimana Allah mengabaikan kita dalam kondisi kita sangat butuh kepada Allah. Seorang pejabat kalau diabaikan kita saja kita sudah kecewa. Datang di rumah komandan, komandannya ada tapi dibilang lagi keluar, kita pulang kecewa. Datang di rumah seorang pejabat, pejabatnya ada tapi katakan lagi safar, lagi meeting, lagi rapat, lagi ini, kita sudah kecewa. Apalagi kalau kita dulunya tim sukses. Mungkin kita akan berjanji dalam hati, saya kali ini tidak akan pilih engkau lagi. Tapi coba bayangkan kita datang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari yang yauma la dhillu illa dhillullah, pada hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita sangat butuh dengan perlindungan Allah, kita sangat butuh dengan pertolongan Allah. Tetapi begitu kita datang, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengabaikan kita. Kemanakah tempat kita berteduh? Kemanakah tempat kita meminta naungan? Sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, kata Allah Azza wa Jalla. Hadirin dan hadirat, inilah nasihat singkat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Terakhir, marilah kita sama-sama mengingat dan meresapi hadis Rasulullah, man qama ma'al imami hatta yansharif. Barang siapa yang salat tarawih bersama dengan imam sampai imam itu selesai, dari pertama sampai terakhir, termasuk dengan witirnya, maka dituliskan padanya, yuktabu lahu, dituliskan baginya qiyamul lailah, dia seolah-olah salat satu malam suntuk. Maka marilah kita bersemangat untuk hadiri masjid, salat bersama imam. Jangan mengabaikannya walaupun ini adalah sunnah, tetapi kita hendaklah mencari diskon yang Allah berikan kepada kita ini. Salat bersama imam itu pahalanya seolah-olah kita salat semalam suntuk. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.